warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna bis-siyami wal qiyam wa nahana 'an ittiba'il hawa wal atham. Wassalatu wassalamu ala man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wal muslimina ila yaumiz ziham. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatin ukhra zada wa ma ta'akhkhara. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Sa'adah Bapak Haji Ruskan Harjo, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumih, serta para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di siang harinya dan juga melakukan sholat sunnah tarawih pada malam harinya, serta melarang kita dari mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri dan juga melakukan perbuatan dosa yang menjauhkan kita dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi yang menjadi teladan bagi kita semua dan juga para pengikutnya yang akan mengharapkan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada beliau dan juga keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya sepanjang masa. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan juga keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti, serta mudah-mudahan pula berkumpulnya kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi wasilah dikumpulkan juga kita nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Yaumun Nabawi itu dijelaskan kalau Nabi itu kesehariannya kalau bangun tidur subuh itu suka ngajak ngomong sama istrinya yang ringan-ringan aja. Bu, sahur makan apaan tadi, Bu? Oh, nggak ada suaranya. Jadi yang ringan-ringan saja sebenarnya. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan antara suami sama istri. Semalam mimpi apa?
tidurnya enak apa enggak, yang ringan-ringan. Jadi bangun pagi dimulai dengan suatu hubungan, menjaga hubungan antara suami dengan istri. Tapi kita nggak akan ke sana. Karena ini momennya momen bulan suci Ramadan, maka kita bahasnya tentang Ramadan. Udah sering kita mendengar para guru kita menyatakan, mengajarkan dan juga memberikan yang namanya membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah sampai hatam gitu ngedengernya. Bahkan mungkin hikmahnya kayaknya udah kebaca. Pasti puasa. Sebenarnya pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ini ada ilmu yang sedikit bisa kita manfaatkan semuanya, termasuk diri saya pribadi. Karena dalam ayat ini Allah memanggil kita pertama dengan orang yang beriman. Di ujungnya ada kalimat taraji, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwanya ini sesuatu yang pasti. Bukan angan-angan. La'allakum tattaqun berarti pasti kalian akan jadi orang yang bertakwa. Bukan hanya angan-angan. Pasti. Dengan orang yang beriman yang dipanggil, ujungnya menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Ada peningkatan. Beriman, ujungnya bertakwa. Wasilahnya apa? Jalannya kayak gimana? Pakai apa? Puasa. Jadi dengan puasa, pasti orang menjadi yang bertakwa. Kenapa harus pakai puasa agar menjadi yang bertakwa? Sebenarnya bukan hanya puasa yang bisa bikin orang bertakwa. Banyak hal lain yang bisa bikin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berpuasa itu semuanya bisa gampang untuk mendapatkan derajat takwa. Kita tahu bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik karena ketaatan. Iman bisa turun karena kemaksiatan. Nah, Allah ingin jadi orang yang bertakwa. Artinya imannya naik terus. Dengan berpuasa. Apa sih puasa? Sederhananya kan puasa kan nahan. Menahan diri. Tapi secara istilah kita diartikan oleh para ulama, nahan diri dari makan, minum, segala yang membatalkan. Dari fajar sampai terbenam matahari. Di situ tuh. Kalau kita lebih lanjut agar menjadi orang yang bertakwa, tidak hanya makan dan minum. Karena kalau kita pakai kias aulawi, makan yang halal saja kita disuruh untuk menahan, apalagi makan yang haram. Minum yang halal saja kita bisa nahan, apalagi yang haram. Berhubungan badan suami istri kita bisa tahan, apalagi yang haram dan yang lain sebagainya. Sehingga yang namanya puasa bukan hanya menahan untuk fisik kita saja, makan minum, tapi juga hati kita tahan dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, apalagi sombong, apalagi semuanya kita tahan dengan berpuasa. Kita tahan juga pikiran kita dari apa? Buruk sangka dan lain sebagainya.
Sehingga dengan berpuasa orang akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang namanya orang kalau pengen naik derajatnya, yang pertama harus ada jalannya. Lalu jalannya seperti apa? Dalam hal bertakwa, puasa. Kita, saya yakin, suka atau tidak suka, senang ataupun terpaksa, ketika masuk bulan suci Ramadan pasti puasa. Walaupun dalam hati, kayaknya panas-panasan, nahan akan minum. Tapi suka atau tidak suka kita puasa. Senang ataupun terpaksa kita puasa. Maka kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi, yang pertama harus dipaksa. Siapa sih orang yang mau lagi enak tidur bangun sholat subuh? Nggak suka, paksa. Biar menjadi yang lebih baik lagi. Aduh, kayaknya sibuk saya baca Al-Quran, susah banget waktunya, nggak ada. Paksa. Paksakan. Jangan mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Paksa. Paksa. Sedikit aja. Apalagi yang lain-lainnya. Sedekah. Jangankan buat sedekah, buat makan aja susah. Mindsetnya seperti itu, akhirnya makannya susah. Paksa buat sedekah. Di bulan suci Ramadan, kita tahu ada yang namanya Lailatul Qadar. Pahalanya berapa? 1000 bulan. Pernah ada kita yang sedekahnya 150 juta. Sekali sedekah 150 juta di sini ada. Tapi kalau kita sedekahnya setiap hari di bulan suci Ramadan 5.000. Setiap malam 5.000. Ketemu nggak malam Lailatul Qadar? Ketemu. 5.000 kali 30 hari berapa? Kali 1000 bulan. Segitu kita, seolah kita mendapatkan pahala pada malam hari itu kita sedekah 150 juta. Seperti itu. Tapi kita paksakan. Ketika kita paksakan, pertama, lihat awal Ramadan. Kalau udah baru terpaksa, biasanya akan ada rasa nggak kuat, lemes, segala macam. Itu karena terpaksa. Masuk awal Ramadan, kalau memang yang belum terbiasa, maka dia akan terpaksa dan akan berusaha beradaptasi dengan puasa. Walaupun kadang-kadang di masyarakat ada juga yang bilang, sebetulnya lapar tapi tanggung nih, batal sayang, sampai bilang begitu, padahal nggak perlu. Tetap tahan. Kalau sudah dipaksa, yang selanjutnya akan menjadi terbiasa. Dipaksa, lama-lama akan terbiasa. Masuk fase berikutnya dari awal Ramadan, sekarang udah biasa, nggak kaget lagi, perutnya udah adaptasi. Karena dari awal sudah puasa dipaksa. Orang yang sudah biasa bangun pagi, ketika pertama-tama agak berat, lama-lama terbiasa. Pertama-tama baca Al-Quran, buka mushafnya itu berat. Tapi terus dipaksa, lama-lama terbiasa. Terbiasa. Hadir majelis ilmu, berat melangkahnya. Awalnya berat. Kalau sudah dipaksa, lama-lama akan terbiasa. Lanjut lagi terbiasa, lama-lama jadi bisa.
Apa bisa kalau nggak bangun telat sedikit, ya Allah, kayaknya kok gimana? Nggak baca Al-Quran, hatinya gelisah. Bagaimana, begitu seterusnya. Nyambung sama yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dididik di bulan Ramadan. Dari awal pagi subuh kita tahan semua yang halal sampai maghrib. Pertama terpaksa, selanjutnya jadi terbiasa, lama-lama jadi bisa. Allah bisa karena biasa. Kita bisa karena biasa. Pengamen-pengamen di luar sana awalnya suaranya nggak bagus, tapi karena terbiasa dia nyanyi, jadi kedengarannya enak. Karena dia tahu, wah ini kayaknya terlalu tinggi, wah ini terlalu rendah. Sama kayak kita. Seperti itu. Dalam hal duniawi misalnya, dalam hal duniawi. Mau punya motor, nabung susah, paksa. Ada aja Ustaz, kepake mulu duitnya. Akhirnya ngangsur, kredit. Bisa. Kenapa? Dipaksa untuk membayar setiap bulan. Bisa, lama-lama jadi terbiasa. Tiba-tiba udah menjelang akhir angsuran, nggak terasa ya, betul pengen lunas aja. Karena udah biasa. Jadi bisa, gampang semuanya itu. Kadang-kadang macet, iya. Itulah manusia. Sahabat Nabi, ketika di majelis itu kayaknya pengen jadi orang yang bertakwa semua. Kayaknya gampang banget. Pas keluar majelis, kayaknya berat. Itu ujian, biasa. Bukan suatu hal yang berat. Karena kita ini manusia. Tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kan nggak mungkin kita pengen masuk ke lubang yang sama 2 kali. Terjerumus ke lubang yang sama 2 kali. Caranya gimana? Kita belajar. Pakai ilmu yang Allah ajarkan. Iqra. Baca. Dibaca. Oh, kalau lewat sono ada lubang. Pelan-pelan jalan. Kan gitu. Oh, kenapa nih kreditnya macet? Oh, karena begini. Belajarin. Puasa juga sama. Nah, di bulan suci Ramadan kita dididik nih untuk apa yang tadi? Untuk terpaksa dan bisa menjadi terbiasa, lama-lama menjadi bisa. Masa sih selama sebulan kita dididik untuk baca Al-Quran, setelah keluar dari Ramadan kita nggak jadi biasa, nggak terbiasa? Pasti bisa, pasti biasa. Begitu seterusnya. Masa sih sebulan suci Ramadan selama 30 hari kita dididik untuk sholat jamaah di masjid, setelah Ramadan kita enggak? Yuk, ini kita udah masuk bulan suci Ramadan, fase yang kedua. Di fase yang kedua ini ada peristiwa yang memang sudah kita paham semua. Yang pertama nanti turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Ada juga perang Badar. Perang Badar itu di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Yuk kita sama-sama, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Kita perbanyak baca Al-Quran. Karena yang namanya puasa dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membiasakannya di hari kiamat. Kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbanyak hal-hal yang bisa mendapatkan kita wasilah agar masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat puasa kita jalan, baca Al-Quran kita jalan, baca sholawat kita jalan. Semua punya teman-teman yang baik kita lakukan. Biar apa? Biar kita banyak wasilah agar mendapatkan predikat orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada memang yang sekarang ini kita masih belum terbiasa, yuk kita paksa. Mumpung Ramadan masih baru masuk fase kedua di awal-awal, hari ke-12, di awal-awal, yuk kita paksa. Yang Al-Qur'annya masih, wah ternyata masih ketinggalan jauh nih. Jangankan 12 juz, kayaknya 10 juz juga belum nyampe. Kejar, paksa. Karena nanti yang menjadi pemenang itu adalah orang yang terbiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Itu saja, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.